Pemirsa, tertangkapnya dua menteri Presiden Jokowi yaitu Edi Prabowo dan Juliari Batubara menguatkan isu perombakan kabinet atau reshuffle menjelang akhir tahun. Evaluasi kinerja kabinet juga mencuat mengingat masih adanya menteri dengan rapor merah, terlebih di tengah negara menghadapi pandemi COVID-19. Namun masih ada juga sejumlah menteri yang berhasil menunjukkan rapor hijau dan perlu diapresiasi. Lalu pemirsa, apakah wacana reshuffle yang akan dilakukan Presiden harus bersifat terbatas atau menyeluruh? Dan apa alasannya? Kita akan membahas hal itu bersama Ray Rangkuti, pengamat politik. Bang Ray, terima kasih bergabung bersama Prime Time. Bang Ray, reshuffle dalam waktu dekat ini, komentar Anda? Saya kira akan dilakukan awal Januari ya. Mengingat pertama Presiden mungkin akan memastikan dahulu bahwa situasi lebih kondusif ya, mengingat sekarang ini masih ada masalah yang terkait dengan penanganan ARS, ya, kita baru saja melakukan pilkada gitu ya, hasil pilkada juga belum ditetapkan secara nasional di seluruh daerah. Oleh karena itu mungkin Presiden akan melakukan reshuffle-nya itu di awal Januari 2021. Jadi mungkin beberapa peristiwa yang saya sebutkan tadi akan berakhir dulu, setelah itu kemudian reshuffle. Nah, itu yang paling dekat. Nah, apakah kemudian Presiden akan melakukan reshuffle dengan menyeluruh atau terbatas? Saya menduga punya kans ini dilakukan secara menyeluruh. Dengan tiga kemungkinan ya, dengan tiga formasi kemungkinan. Formasi pertama yang sudah pasti tentu mengganti dua anggota kabinet yang sekarang bermasalah dengan hukum ya. Yang kedua adalah melakukan reposisi, mungkin anggota kabinet yang sekarang ada dirasa tidak tepat pada posisinya mungkin akan dipindahkan ke tempat yang lain. Itu reposisi. Sekarang juga seperti kan setidaknya sudah dilakukan oleh Presiden, di mana Menteri Pertanian merangkap sekaligus Menteri KP dan juga Menteri Pak Muhadjir merangkap sekaligus sebagai Menteri Sosial. Jadi reposisi seperti itu mungkin juga akan dilakukan oleh Presiden. Tetapi yang ketiga juga ya, melakukan reshuffle terhadap anggota kabinet memang pada dua aspek ya. Pertama adalah yang dianggap berkinerja tidak terlalu bagus. Dan yang kedua tentu mungkin dianggap punya potensi hukum di masa yang akan datang. Jadi dengan tiga pertimbangan itu saya kira Presiden mungkin akan melakukan reshuffle dengan besar-besaran gitu ya. Nah, berapa besarnya itu? Kalau melihat tiga komposisi yang tadi itu saya kira bisa tiga atau bahkan mungkin 4 menteri yang kemungkinan ya akan direshuffle oleh Presiden. Jadi keempatnya itu memang dua karena bermasalah, atau dua atau tiga anggota kabinet yang lain mungkin karena memang direshuffle, artinya tidak lagi diajak bekerja sama oleh Presiden untuk 2021 sampai 2024 yang akan datang. Ya, Bang Ray, hasil pilkada serentak apakah bisa menjadi perhatian Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap peta politik di tahun depan, termasuk komposisi kabinet yang akan direshuffle? Saya kira iya, tetapi kalau kita lihat hasil pilkada yang kemarin ini, saya kira tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan secara nasional ya. Artinya kalau kita lihat hampir semua partai-partai yang memang kuat di basisnya masing-masing, sekarang juga memenangkan hasil pilkada. Gitu. Artinya peta politik nasional sepertinya tidak akan berbeda jauh pasca pilkada. Dan di lokalnya juga nggak akan begitu berbeda jauh ya pasca pilkada gitu. Jadi situasinya akan kurang sama. Oleh karena itu faktor ini saya kira tidak terlalu banyak nanti bagi Presiden untuk mempertimbangkan apakah komposisi kabinet dikaitkan dengan hasil pilkada, mengingat hasil pilkadanya itu tidak terlalu banyak terjadi perubahan gitu. Artinya memang partai-partai yang dominan di situ menang. Nah sebaliknya partai-partai yang relatif selama ini belum mendapatkan suara di daerah tertentu memang juga tidak mendapatkan kemenangan. Artinya peta koalisi yang tercermin dalam kabinet masih samakah Bang Ray, atau ada kemungkinan koalisi yang diperluas? Saya kira akan sama dan seperti yang sekarang, karena kalau pun diperluas punya masalah tersendiri, karena dengan sendiri akan ada anggota kabinet dari partai politik yang mungkin akan digeser oleh Presiden, dan itu dengan sendirinya akan membuat kecewa partai politik yang bersangkutan. Dengan 8 partai politik bersama Presiden sekarang, setidaknya Presiden sudah melakukan 2 kali keputusan yang sangat krusial, dan itu mulus di DPR. Pertama tentu revisi Undang-Undang KPK, revisi Mahkamah Konstitusi, dan kedua adalah pembuatan Undang-Undang Omnibus Law. Semua relatif berjalan dengan cepat dan tepat
di legislatif. Oleh karena itu saya kira Presiden sudah merasa cukup dengan komposisi yang seperti sekarang, yaitu bersama dengan 7 partai politik, sementara 3 lainnya tetap berada di luar. Ya, Bang Rey. Karena dugaan saya juga tidak terlalu bagus bagi Presiden kalau Presiden menarik ke semua anggota partai politik masuk ke dalam koalisinya. Iya, iya. Tapi kalau menurut Bang Rey terkait dengan reshuffle dan mungkin ada reposisi dalam posisi Menteri Kabinet itu, khusus untuk Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial, apakah memang masih tetap diperuntukkan jatahnya dari Partai Gerindra dan PD Perjuangan? Atau kalau memang direposisi, kira-kira yang paling pantas dari partai mana, Bang? Atau profesional? Saya kira ada 3 varian ya. Varian pertama tentu saja adalah partai-partai itu akan menempati kembali posisi mereka masing-masing dengan pergantian orang. Nah, yang kedua, pergantian orang sekaligus pergantian komposisi partai gitu ya. Yang ketiga adalah pergantian orang yang tidak melibatkan partai. Itu kemungkinannya gitu. Nah, kemungkinan pertama tentu partai-partai ini yang berkepentingan, baik partai PDI maupun dengan Gerindra, saya kira sangat berkepentingan untuk kembali duduk di posisi yang sama. Jadi belum tentu mereka suka kalau misalnya tetap mendapat jatah menteri, tapi tidak di menteri sosial misalnya. Jadi ditempatkan di posisi yang lain. Itu belum tentu PDI mau gitu ya. Begitu juga Gerindra, belum tentu Gerindra mau mendapatkan posisi menteri, tetapi tidak ditempatkan di KP gitu atau di Menteri Kelautan gitu. Jadi ini pilihan partai yang menurut saya mendesak. Tapi pada saat yang bersamaan juga jangan lupa ada kebutuhan partai lain juga untuk bisa masuk ke dalam 2 kursi ini. Gitu. Partai-partai lain juga saya kira mengincar posisi Menteri KP ini itu. Dalam situasi seperti itu tentu agak rumit bagi Presiden. Pertama kalau tetap menempatkan kader-kader partai yang sebelumnya yaitu PDI dengan Gerindra di dalam posisi yang sama kira-kira gitu ya mungkin citra negatifnya akan besar kepada Presiden gitu. Tapi mereposisi sedemikian rupa saya kira juga akan berat kepada 2 pendukung terbesar partai politik Presiden gitu ya. Dan tetapi sebetulnya yang lebih bisa mendiamkannya kalau Presiden memilihnya dari kelompok profesional. Ya, Bang Rey, kalau seandainya posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial itu masih diberikan kepada partai yang sama atau nanti ada reposisi. Sekarang ini kan banyak orang yang merasa GR sejak isu reshuffle berkembang, mulai GR dan berharap ditelepon oleh istana. Saya tidak tahu apakah Bang Rey memastikan handphonenya tetap dapat sinyal agar dapat telepon, tapi ada muncul nama-nama Bang Rey, seperti misalnya dari Gerindra Sandiaga Uno dan Fadlizon, itu yang mengemuka. Kemudian dari PD Perjuangan Bu Risma dari Surabaya. Komentar Bang Rey terkait 3 nama ini bagaimana? 2 dari 3 nama itu saya kira menarik ya untuk didiskusikan. Gitu. Tapi kalau Fadlizon ya kita mengalami semacam kelucuan politik kembali gitu ya. Meskipun itu tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi karena kita tahu betul bahwa Presiden Jokowi juga punya gaya. Siapa tahu kalau ngurus ikan jadi sukses, Bang. Itu maksud saya. Jadi harus ingat juga bahwa Presiden juga punya kebiasaan mengakomodir para kritikusnya untuk masuk ke dalam anggota kabinetnya. Seperti yang ia lakukannya kepada Pak Prabowo. Kan kira-kira gitu ya. Jadi tetap ada kemungkinan Pak Fadlizon meskipun saya kecualikan dahulu karena dari banyak aspek kelihatan beliau agak sulit untuk masuk ke dalam kabinet gitu ya. Tapi 2 nama yang lain saya pikir berpotensi khususnya kepada Ibu Risma. Saya kira kalau Ibu Risma misalnya disodorkan namanya, saya kira publik malah tidak memiliki catatan negatif terhadap beliau, mengingat juga masa bakti beliau sudah berakhir kan kira-kira gitu ya. Sehingga dengan begitu besar potensi Ibu Risma untuk menempati posisi kursi Kementerian Sosial, tentu dengan background bahwa beliau adalah kepala daerah yang cukup berhasil selama menjabat sebagai wali kota Surabaya. Gitu. Jadi baik dari publik, mungkin dari partai, internal maupun eksternal partai relatif tidak terjadi banyak hambatan. Tapi khusus kepada Pak Sandiaga Uno, saya kira Sandiaga yang sendiri harus berpikir apakah ia akan efektif untuk masuk ke dalam anggota kabinet dengan tentu pada tingkat tertentu ya mungkin ada desain beliau untuk tetap bisa dilihat sebagai calon ya entah itu nomor 1 atau nomor 2 di masa yang akan datang dalam politik Indonesia gitu. Nah itu mungkin pertimbangan Pak Sandiaga di masa yang akan datang, tapi di luar itu juga dalam konteksnya di internal partai politik. Nah di internal politik, kalau misalnya Pak Sandiaga masuk ke dalam kabinet dengan komposisi beliau sekarang salah satu menjadi tokoh yang cukup kuat di Gerindra, nah apakah misalnya ada semacam hantaran
antukan terhadap katakanlah misalnya dominasi dinasti yang mungkin dibangun oleh Pak Prabowo di dalam partai Gerindra gitu. Jadi dua kesulitan ini yang akan mungkin dihadapi oleh Bung Sandiaga. Pertama adalah soal dirinya sendiri akan berpikir secara politik, apakah jabatan menteri itu justru menguntungkan secara politik bagi dirinya atau tidak. Gitu. Yang kedua tentu saja di internal Gerindra, kalau Pak Sandiaga akan menjadi anggota kabinet, posisinya sebagai orang yang salah satu terkuat di Gerindra itu akan makin dengan sendirinya menguat. Ya, baik. Bang Rey, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di Prime Time. Ya. Pastikan handphone tetap aktif, Bang Rey. Selalu aktif dan selalu ajak, tapi saya tidak mau. Baik, terima kasih Bang Rey. Sehat selalu, Bang. Pemirsa, demikian diskusi kami dengan Rey Rangkuti, pengamat politik. Jangan kemana-mana, Prime Time segera kembali sesaat lagi.